Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi belajar bahasa Indonesia bersama. Kali ini kita akan membahas teks cerpen atau teks cerita pendek. Kita simak sama-sama ya. Jadi yang pertama adalah definisi cerpen. Cerpen merupakan sebuah cerita yang dapat dibaca dengan waktu yang singkat. Panjang cerpen berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Kemudian ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan maksimal 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, dalam sebuah cerita pendek hanya ada satu konflik. Yang keempat, perwatakan tokoh ditulis atau digambarkan secara singkat. Nah, di dalam cerpen ada dua unsur pembangun. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen. Ada 6 unsur intrinsik di dalam cerpen. Tema. Tema merupakan gambaran besar dari suatu cerita. Contohnya, tema percintaan, tema kekeluargaan, tema kepahlawanan, dan lain-lain. Yang kedua ada latar. Latar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar tempat yang menunjukkan suatu tempat. Yang kedua latar waktu yang menunjukkan waktu, pagi, siang, sore, atau malam. Yang ketiga ada latar suasana. Suasana sedang sedih, mencekam, atau bahagia, dan lain-lain. Selanjutnya ada alur. Alur di sini juga dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, menceritakan sebuah cerita di masa sekarang. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur merupakan jalan cerita yang menceritakan tentang kilas balik atau menceritakan tentang masa lalu. Yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan dari alur mundur dan alur maju. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Di sini tokoh dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama tokoh protagonis atau tokoh yang berkarakter baik. Biasanya tokoh protagonis ini menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki karakter jahat atau tidak baik. Yang ketiga ada tokoh tirtagonis, yaitu tokoh penengah. Dan yang terakhir ada tokoh figuran, yaitu tokoh yang dalam sebuah cerita hanya lewat atau hanya dijelaskan saja berupa nama. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang di sini ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Biasanya sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata aku, dan sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya ditandai dengan kata dia. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang di dalam sebuah cerita. Unsur selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerpen, yaitu bahasa. Dalam cerpen biasanya menggunakan bahasa Indonesia, atau mungkin ada juga yang menggunakan bahasa dari daerah masing-masing cerita pendek itu berasal. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Biasanya di sini pengarang menceritakan tentang latar belakangnya. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi nilai moral, budaya, sosial, dan juga religi. Oke. Kali ini kita sudah belajar mengenai teks cerita pendek atau cerpen. Kalian sudah memahaminya bukan? Jangan lupa dicatat dan diingat, dipahami lagi hingga kalian dapat memahami unsur pembangun di dalam sebuah cerita pendek. Terima kasih.